Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada pembelajaran matematika di MTS Kanyespo Sidayung Gresik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat walafiat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pada materi inti, marilah kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat bagian pertama. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran kali ini, kalian memiliki pengalaman belajar, yaitu melakukan pengamatan tentang cara membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, mampu menalar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan pengertian bilangan bulat, yang sebenarnya kalian semua tentunya sudah pernah diajarkan di SD, sehingga kalian sudah memahaminya karena kalian adalah siswa-siswa pilihan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya, bilangan 0 dan bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Atau kalau dinyatakan dengan garis bilangan, bentuknya seperti ini. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membandingkan dua bilangan bulat yang besar ukurannya. Kalau dulu di SD yang kecil lah, 5 dibandingkan dengan min 1 gitu ya. Nah, untuk membandingkan besar dari dua bilangan bulat, perhatikan terlebih dahulu jumlah angkanya ya, jumlah angkanya. Ada dua konsep ini ya, ada dua konsep. Untuk yang pertama, untuk bilangan positif. Ya, bilangan positif. Bilangan bulat positif yang jumlah angkanya lebih banyak merupakan bilangan yang lebih besar. Contohnya misalnya ini ada 8.897 dengan 3 juta ya, kalau 3112411 mana yang lebih besar? Ayo. Tentunya yang lebih besar adalah yang 3112411. Kenapa? Karena jumlah angkanya lebih banyak. Ini ada 7, yang ini ada 4. Jadi bilangan bulat positif itu yang jumlah angkanya lebih banyak, dia bernilai lebih besar gitu. Nah, bagaimana kalau angkanya beda? Tadi angkanya beda ya, bagaimana kalau angkanya sama maksudnya Pak Fatih? Jika jumlah angkanya sama, maka dibandingkan mulai angka yang depan diurut, mana yang lebih besar. Kalau yang depan sama, ya belakangnya. Kalau belakang yang kedua sama, ya yang ketiga, dan seterusnya. Itu kalau jumlah angkanya sama. Misalnya ini, 821, 827, 821, 697. Mana yang lebih besar? Nah, tentunya yang depan. Ini jumlah angkanya sama loh ya. Sama-sama 6. Nah, yang ini 8 sama, 2 sama, 1 sama. Oh, ini 8 dan 7 kan lebih besar 8 daripada 6. 6 maksudnya bukan 7 ya. Maka yang depan ini 821, 827, 2, dia lebih besar dari 821, 697. Jadi gitu konsepnya kalau bilangannya positif ya. Kalau angkanya beda, yang lebih banyak jumlah angkanya dia lebih besar. Kalau jumlah angkanya sama, ya dibandingkan dari mulai yang depan. Kalau sama yang kedua, kalau sama yang ketiga, dan seterusnya. Dicari mana yang lebih besar. Itu cara membandingkan bilangan bulat positif. Sekarang bagaimana cara membandingkan bilangan bulat negatif? Nah, ini kebalikannya yang tadi ya.
bilangan yang jumlah angkanya lebih banyak merupakan bilangan yang lebih kecil. Kalau negatif, jumlah angkanya banyak, dia malah lebih kecil ya. Kalau bulat tadi kalau positif tadi lebih besar. Nah, misalnya gini, mana dia yang lebih besar? Atau mana yang lebih kecil? Nah, ini jumlah angkanya, ini sama-sama negatif ya. Ini jumlah angkanya 1, 2, 3, 4. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang sini lebih besar karena jumlah angkanya lebih sedikit dan keduanya merupakan bilangan negatif. Begitu cara membandingkannya ya. Jika jumlah angkanya sama, maka dibandingkan mulai angka yang depan dan terus sampai yang terakhir seperti yang di bilangan bulat positif tadi ya. Nah, begitu. Contohnya begini. 11690 negatif 11690 negatif 11649. Mana yang lebih besar? Yang belakang. Nah, yang belakang kenapa? Karena dia bilangan negatif. Angkanya tambah kecil, dia bernilai tambah besar. Kali ini 9, ini 4. Karena bilangan negatif, maka 4 bernilai lebih besar. Begitu. Nah, itu cara membandingkan bilangan bulat yang ukurannya besar. Kalau dulu di SD kan kecil, paling 27, puluhan atau satuan. Begitu. Nah, ya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Pak, jika bilangannya satunya negatif, satunya positif bagaimana? Oh, gampang. Kan positif lebih besar dari negatif gitu saja. Tidak tanpa melihat angkanya. Bahwa semua bilangan positif, dia lebih besar dari bilangan negatif. Begitu ya. Udah anak-anak ya? Kita lanjut? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu contohnya. Nah, ayo coba kita menalar sekarang, latihan. Tentukan manakah yang lebih besar antara dua bilangan berikut. Yang A, 87691 dengan 1276553. Mana yang lebih besar? Yang mana? Nah, kita selesaikan. Yang belakang. Jadi 127653 dia lebih besar. Apa alasannya? Karena jumlah angkanya lebih banyak. Ada 6, yang ini 5. Yang dia bilangan positif, yang angkanya lebih banyak. Yang B, yang depan, dia angkanya sama-sama ada 6. Ini 7 sama, 9 sama, 8 sama. Tapi ini 8, ini 6. Lebih besar 8 dari 6. Maka 798.826 dia lebih besar dari yang belakang. Jadi alasannya jumlah angkanya sama tapi angka keempatnya lebih besar yang depan begitu. Karena dia bilangan positif. Yang C, yang C bilangan negatif. Nah, gampang. Ini berapa ini angkanya jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang jumlahnya sedikit, dia lebih besar karena bilangan negatif kebalikannya. Ya, karena negatif 998, 9998 jumlah angkanya lebih sedikit dan merupakan bilangan negatif. Begitu. Yang do 674, ya tentu 674 lebih besar dari negatif 88977 karena bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif ya, gitu ya anak-anak ya, contohnya ya. Bisa dipahami ya, mengerti ya cara membandingkan dua bilangan bulat yang berukuran besar atau berukuran kecil sekali ya. Bisa ya. Nah, agar kalian lebih matang pemahamannya, coba kalian kerjakan untuk latihan soal-soal berikut ini. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi gurunya masing-masing untuk mendiskusikan permasalahan ini ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.